Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, di antaranya nikmat sehat dan yang paling besar nikmat iman, sehingga kita bisa sama-sama di sini bertemu dalam melaksanakan presentasi daring mata kuliah agama Islam. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umatnya dari zaman yang bodoh, dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama, mari kita perkenalan diri dulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Hendria Parlianda, dengan NPT 41220070, dan rekan-rekan saya. Dan saya Arfani Timas Mutareza, NPT 41220028. Dan saya Muhammad Ramdan Istionugroho, NPT 41220095. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kita buat dengan judul Syariat Islam. Ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan, diantaranya yang pertama, apa itu pengertian syariat, kemudian yang kedua ada ruang lingkup syariat, yang ketiga sumber syariat Islam, yang keempat ada klasifikasi syariat, dan yang kelima tujuan syariat. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian syariat. Apa itu syariat? Syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia. Di antaranya peraturan hidup antara manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan Allah, dan manusia dengan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Sesuai dengan firman Allah di Al-Quran, surat Al-Jasiyah ayat ke-18, Allah berfirman, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama. Kemudian ayat selanjutnya di Quran surat Al-Maidah ayat ke-48, Allah berfirman, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sebenarnya apa itu agama? Menurut buku yang ditulis oleh Ahyar Arigayo, judulnya Legitimasi Konun Hukum Jinayat dan Konun Pokok-pokok Syariat Islam dalam Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, pengertian agama adalah sesuatu tumpuan untuk mewujudkan kehidupan keadilan dan pemilihan moral dalam rangka menciptakan kehidupan yang penuh keseimbangan. Nah, kemudian ada pengertian syariat dalam makna umum. Pengertian syariat dalam makna umum ini didefinisikan oleh Atiyah Fayyad dari segi makna hukum. Syariat adalah seluruh hukum-hukum yang dibebankan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya yang telah dijelaskan kepada mereka dalam wahyunya dan oleh lisannya Rasulullah SAW. Jadi menurut Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang kedua, makna syariat dalam makna khusus. Sebagian ulama menggunakan istilah syariat secara lebih khusus yang hanya mencakup makna sebagian saja dari hukum-hukum syar'i karena sebab dan kebutuhan tertentu. Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa jilid ke-19 halaman ke-309 menjabarkan dengan kalimat yang cukup menarik tentang hakikat syariat, yang artinya manusia tidak lepas dari syariat dalam urusan apapun sepanjang kehidupannya. Bahkan setiap hal yang mengantarkannya kepada kebaikan semua ada di dalam syariat. Mulai dari perkara usul, perkara furu', persoalan kehidupan, pekerjaan, politik, muamalah, dan yang lainnya. Lanjut. Selanjutnya untuk ruang lingkup syariat. Yang pertama yaitu ibadah. Ibadah sendiri yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala
bisa dibilang ini sebuah ritual yang terdiri dari A. Rukun Islam, yaitu mengucapkan syahadat, 2. mengerjakan sholat, 3. zakat, 4. puasa, dan kelima haji bagi yang mampu. Dan kedua, ibadahnya yang berhubungan dengan rukun Islam, yaitu badani yaitu ibadah yang bersifat fisik seperti bersuci, menepati wudhu, mandi, tayamum, pengaturan menghilangkan najis, peraturan air, istinja, adzan, qomat, iktikaf, doa, sholawat, umroh, tasbih, istighfar, khitanan bagi laki-laki, pengurusan mayit, dan lain-lain. Selanjutnya, malih yaitu ibadah yang bersifat harta, seperti kurban, akikoh, al-hadyu, sedekah, wakaf, fidyah, hibah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu muamalah. Muamalah sendiri yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan yang lainnya. Yang dalam hal tukar-menukar harta seperti jual beli, diantaranya dagang. Dalam berdagang kita tidak boleh berbohong, seperti membohongi timbangan dan hal-hal seperti itu yang lain. Dan yang selanjutnya yaitu pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama dagang, yaitu kita tidak boleh dirugikan dalam satu pihak untung, satu pihak rugi, itu tidak boleh. Terus simpanan, penemuan barang, pengupahan, kita tidak boleh saat kita memperkerjakan seseorang, kita dalam pengupahan juga harus timbal dengan pekerjaan orang tersebut. Seperti selanjutnya rampasan perang, utang piutang. Utang piutang yaitu hal yang sangat fatal, dan kita harus, misal kita berutang, kita harus segera mengembalikan utang tersebut. Dan jangan sampai kita berutang, karena berutang hal yang sangat fatal menurut saya. Ya, selanjutnya pungutan, warisan, wasiat, nafkah, titipan, jizah, pesanan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu munakahat. Munakahat sendiri yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hubungan berkeluarga. Seperti nikah dan yang berhubungan dengannya. Di antaranya yaitu perkawinan, yaitu diatur dalam hadis dan Quran, perceraian, pengaturan nafkah, penyusunan, pemeliharaan anak, pergaulan suami istri, mas kawin, berkabung dari suami yang wafat, meminang, hulu, liam, jilar, ilam, walimah wasiat, dan lain-lain. Yang keempat yaitu jinayat. Zina sendiri yaitu peraturan yang menyangkut pidana, diantaranya qisas, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman keras atau mabuk, murtad, khianat dalam perjuangan, kesaksian, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sisayat. Sisayat sendiri yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan seperti politik, diantaranya ukhuwah, persaudaraan, musyawarah. Dalam bermusyawarah kita harus mencapai mufakat dalam musyawarah tersebut dan harus disetujui karena itu sebuah persetujuan. Kemudian tahun, tolong menolong, dalam ruang lingkup kecil kita sama teman kita harus saling tolong menolong ketika teman kita kesusahan. Kemudian tasamu, toleransi. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus hormat terhadap pembina, senior, dan rekan-rekan kita. Kemudian takafulul ijtimah, yaitu tanggung jawab sosial. Kemudian zimah, kepemimpinan, pemerintahan, dan lain-lain. Kemudian yaitu akhlak. Akhlak sendiri yaitu yang mengatur sikap-sikap pribadi, diantaranya seperti bersyukur, bersabar, tawadu, atau rendah hati, pemaaf. Dalam hidup kita harus mudah memaafkan seseorang. Jika seseorang berbuat salah kepada kita, kita juga harus, jika orang tersebut meminta maaf, kita juga harus memaafkan orang tersebut. Kemudian tawakal, istiqomah, syaja'ah atau berani. Kita harus berani dalam menghadapi sesuatu hal yang akan kita hadapi. Kemudian birrul walidain, berbuat baik pada ayah ibu. Nah, kita sebagai manusia juga tidak boleh durhaka kepada orang tua ya, karena orang tua sangat sayang kepada kita, berjuang untuk membesarkan kita sampai sekarang. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus berbuat baik
dan selalu menghormati orang tua, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah peraturan-peraturan lainnya seperti makanan, minuman, itu udah diatur di Al-Quran dan Hadis, sembelihan, berburu, nazar, pemberantasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, perang, dan lain-lain. Kemudian sumber-sumber syariat. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal sesuatu, yaitu asal dari segala sesuatu, yaitu sumber. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Kata sumber dalam hukum fikih adalah terjemahan dari lafaz. Kemudian sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam, sumber syariat Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Kata Al-Quran dalam bahasa kamus bahasa Arab berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Bentuk masdarnya artinya bacaan dan apa yang tertulis padanya, seperti tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat Anas. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah sabda, pekerjaan, ketetapan, sifat, watak budi atau jasmani, tingkah laku Nabi Muhammad baik sebelum menjadi nabi atau sesudahnya. Seperti dalam firman Allah, secara kamus menurut ulama usul fikih adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, adapun hubungan Al-Sunnah dengan Al-Quran, dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama adalah mu'akid, yaitu menguatkan hukum atau suatu peristiwa yang telah ditetapkan di Al-Quran, dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah. Misalnya tentang sholat, ada beberapa ulama atau orang yang berbeda-beda pendapatnya, kemudian dikuatkan di Al-Sunnah ini. Kemudian zakat terdapat dalam Al-Quran dan dikuatkan oleh Al-Sunnah. Yang kedua adalah bayan, yaitu Al-Sunnah menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas. Dalam hal ini ada 4 hal. Yang pertama, memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Misalnya, perintah sholat dalam Al-Quran yang mujmal diperjelas dengan sunnah, demikian juga tentang zakat, haji, dan saum. Kemudian, membatasi kemutlakan atau takyid al-mutlak, misalnya Al-Quran memerintahkan untuk berwasiat dengan tidak dibatasi berupa jumlahnya, kemudian Al-Sunnah membatasinya. Yang ketiga yaitu mentaksiskan atau menjelaskan keumuman, misalnya Al-Quran mengharamkan tentang bangkai, darah, dan daging babi, kemudian Al-Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati, dan limpa. Dan yang keempat yaitu menciptakan hukum baru. Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat dan burung yang berkuku kuat, di mana hal ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma. Ijma menurut bahasa dan istilah dijelaskan dalam arti bahasa yang mempunyai 2 arti. Yang pertama adalah berusaha, bertekad terhadap sesuatu, sedangkan kedua artinya kesepakatan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang klasifikasi syariat Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa terdapat beberapa klasifikasi tentang syariat agama Islam. Yang pertama yaitu wajib. Wajib adalah suatu ketentuan yang menurut pelaksanaannya apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Dan yang kedua adalah haram, yaitu suatu ketentuan apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan mendapat dosa. Kebalikan dari wajib. Dan contohnya seperti perbuatan zina, mencuri, membunuh, minum minuman keras, durhaka kepada orang tua, dan lain-lain. Yang ketiga, sunnah.
Sunnah merupakan suatu ketentuan apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Akan tetapi jika kita sebagai umat Islam meninggalkan amalan-amalan sunnah, mungkin kita akan merasa rugi. Walaupun kita tidak mendapat dosa, tapi kita kehilangan pahala-pahala kita dari berbuat semuanya yang bersifat sunnah. Dan yang keempat adalah makruh. Makruh yaitu suatu ketentuan yang menganjurkan untuk ditinggalkan. Suatu perbuatan apabila ditinggalkan mendapat pahala, dan apabila dikerjakan tidak berdosa, contohnya merokok, makan bau-bauan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tujuan syariat Islam. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan beberapa kata syariah, diantaranya terdapat pada Quran Surat Al-Jasiyah, ayat ke-18, Allah berfirman bahwa kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dan urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ayat ini mengandung dalil besar atas kesempurnaan agama ini dan kemuliaannya, serta kewajiban untuk tunduk kepada hukumnya dengan tidak condong kepada hawa nafsu orang-orang kafir dan ingkar. Dengan kata lain, tujuan diturunkannya Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual maupun sosial. Selanjutnya, Abu Ishaq Al-Shatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yakni yang pertama adalah memelihara agama atau disebut hifz-ad-din. Seperti yang kita ketahui bahwa memelihara agama merupakan tujuan hukum Islam yang pertama.